Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Yusuf Abimanyu, kelas TI 20D, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Nah, kali ini saya akan membahas contoh soal penyelesaian grafik minimasi. Di sini ada sebuah contoh soal, teman-teman, yaitu perusahaan makanan Royal merencanakan untuk membuat dua jenis makanan, yaitu Royal Bee dan Royal Jelly. Kedua jenis makanan tersebut mengandung vitamin dan protein. Royal Bee paling sedikit diproduksi 2 unit dan Royal Jelly paling sedikit diproduksi 1 unit. Tabel berikut menunjukkan jumlah vitamin dan protein dalam setiap jenis makanan. Bagaimana menentukan kombinasi kedua jenis makanan agar meminimumkan biaya produksi? Di sini ada tabel-tabel jenis makanan Royal Bee, Royal Jelly, minimum kebutuhan. Vitamin 218 unit, protein 12 unit, biaya per unit yaitu 100 dan 80. Selanjutnya kita akan membuat langkah-langkah terlebih dahulu. Yang pertama, tentukan variabel X1-nya sama dengan Royal Bee, X2-nya sama dengan Royal Jelly. Yang kedua, fungsi tujuan setmin 100 X1 80 X2 ditambah. Fungsi kendala pertama 2X1 ditambah 2X2 lebih dari sama dengan 8 vitamin. Yang kedua 2X1 ditambah 3X2 lebih dari sama dengan 12 protein. Yang ketiga X1 lebih dari sama dengan 2. Yang keempat X2 lebih dari sama dengan 1. Yang keempat membuat grafik. Yang pertama 2X1 ditambah X2 sama dengan 8. Nah, di sini kita langsung X1-nya sama dengan 0, X2-nya sama dengan 8. Nah, di sini kita pakai cara mensubstitusi ya, teman-teman. Jadi X2-nya sudah ketemu. Untuk X1-nya X2 sama dengan 0, X1 sama dengan 4. Dari mana hasilnya 8 dan 4 ini? Nah, ini 8 dibagi 1 sama dengan 8. Dan 8 dibagi X1-nya kan 2 sama dengan 4. Sama seperti yang nomor 2. Jadi nomor 2, 2X1 ditambah 3X2 sama dengan 12. X1-nya 0, X2-nya sama dengan 4. X2-nya 0 sama dengan X1-nya 6. Dan di sini X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1. Begitu, teman-teman. Jadi lebih dari sama dengan A, kita ubah menjadi sama dengan cara mensubstitusikan. Nah, selanjutnya kita akan membuat grafik ya, teman-teman ya. Di sini ini yang sudah kita hitung. Nah, di sini itu ini sumbu X2 dan ini sumbu X1. Jadi 8 kita taruh di sini dan 4 taruh sini, kita tarik garis. Nah, selanjutnya yang kedua juga sama. Sumbu X2-nya sama dengan 4, betul. Dan X1-nya sama dengan 6. Kita tarik garis. Nah, di sini X1-nya 2, X1 2 karena tidak ada pasangannya seperti mereka berdua, 1 dan 2. Jadi ke atas. Dan X2-nya sama dengan 1. Jadi dia ke samping, ke bawah. Nah, setelah itu kita akan mencari daerah penyelesaian yang untuk dijadikan hitungan kita. Nah, ini garis merah yang ini, yang lurus ini menandakan garis di mana garis hijau ini terkena semua dengan garis merah yang ini. Nah, yang garis yang ini, yang banyak ini adalah daerah penyelesaian. Mengapa ada di kanan? Karena sebelumnya tadi kita lebih dari sama dengan, jadi di sebelah kanan. Nah, yang ABC ini adalah titik-titik yang nanti kita hitung pertemuan itu. Ini titik A, titik B, titik C. Oke. Langkah selanjutnya menentukan fungsi yang berpotongan dan nilai titik potongnya. Untuk titik C adalah perpotongan antara garis
X1 sama dengan 2 dan 2X1 ditambah X2 sama dengan 8 sebagai berikut. Nah, di sini X1-nya sama dengan 2, ya kan? 2X1 ditambah 2X2 sama dengan 8. Substitusikan nilai X1 sama dengan 2 ke dalam fungsi yang lain, yaitu 2 dikali 2 ditambah X2 sama dengan 8. X2 sama dengan 8 dikurang 4. 4-nya dari mana? 4-nya dari sini, teman-teman. 2 dikali 2. Jadi, disubstitusikan. X2 sama dengan 4. X2 sama dengan 4 sini. Dan X1-nya sama dengan 2. Jadi, 2,4. Jadi, ini X1 dan ini X2. 4-nya. Sama. Yang ini juga. 2X1 tambah X2 sama dengan 8. 2X1 ditambah 2X2 sama dengan 12. Nah, min 2X2 sama dengan min 4, X2 sama dengan 2. Substitusikan nilai 2 ke salah satu fungsi, yaitu sama seperti ini. 2X1 ditambah X2 sama dengan 8. 2X1 ditambah 2 sama dengan 8. Jadi, kenapa kok hasilnya ada 2-nya? Jadi, X2-nya adalah 2 dapat dari sini, teman-teman. Nah, lalu 2X1 sama dengan 8 dikurang 2, jadinya 3. Kok jadi 3 gitu? Jadi, ini pindah ke sini. Nah, jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. 8 dikurang 4. Oke, mohon maaf. Ini 2. Pokoknya ini dari sini ya, teman-teman. Nah, jadinya 3. Oke. Nah, 3-nya dari mana? Ini 3 itu X1 dan 2-nya X2. Oke, selanjutnya untuk titik B juga harus ditentukan dengan mencari titik potong antara fungsi yang berpotongan dengan metode eliminasi atau substitusi dari 2X1 ditambah X2 sama dengan 8 dan 2X1 ditambah 3X2 sama dengan 12. Untuk titik A harus ditentukan dengan mencari titik potong antara fungsi yang berpotongan dengan metode eliminasi atau substitusi dari fungsi X2 sama dengan 1 dan 2X1 ditambah 3X2 sama dengan 12. Nah, di sini X2-nya sama dengan 1 dan 2X1 ditambah 3X2 sama dengan 12. Substitusikan nilai X2 ke 1 ke salah satu fungsi, yaitu di sini dihitung 2X1 ditambah 3X1 sama dengan 12. 2X1 ditambah 3 sama dengan 12. 2X1 sama dengan 12 dikurang 3. 2X1 9. Nah, jadi 9 itu X1 sama dengan 4,5. Itu, teman-teman. Jadi 4,51. Nah, di sini sehingga didapatkan masing-masing titik potong. A 4, ini yang A ya, teman-teman. 4,5,1, yang B tadi 3,2, yang C 2,4. Masukkan nilai X1 dan X2 ke Z. Titik A 100 kali 4,5 ditambah 80 dikali 1 jadi 530. Titik B juga sama, 100 dikali 3 ditambah 80 dikali 2 460. Terus titik C 100 dikali 2, nah, lalu 80 ditambah 80 dikali 4 520. Nah, jadinya kesimpulannya, untuk meminimumkan biaya produksi maka diproduksi Royal Bee X1 dan sama dengan 3 dan Royal Jelly X2 sama dengan 2 dengan biaya produksinya Rp460.000. Nah, kenapa Rp460.000? Jadi
kan kita mencari minimum atau minimasi. Nah, yaitu yang paling kecil dari titik A, B, C, yaitu 460. Itu teman-teman. Oh ya teman-teman, yang tadi yang ini ya, yang dapat dari 3 itu dari mana? Tadi masih belibet, mohon maaf. Jadi 8 dikurang 2 sama dengan 6. Nah, 6 ini dibagi 2 sama dengan 3. X satunya 3, 2-nya itu X2. Jadi itu teman-teman. Oke, teman-teman, itu saja dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang metode simplex maksimasi ya. Di sini sudah ada contoh soalnya yang sudah standar dan maksnya sudah diketahui. Fungsinya sudah kurang dari sama dengan 6 semua ya teman-teman. Nah, sebelum itu kita akan membuat, sebelum ke metode simplexnya, kita akan membuat yaitu bentuk kanoniknya dulu ya teman-teman. Bagaimana caranya? Seperti ini. Jadi bentuk kanonik. Nah, mana bentuk kanonik itu yang kurang dari sama dengannya menjadi sama dengan ya teman-teman. Jadi misalkan ini X1-nya 3, X2-nya 2. Nah, biar jadi 6, berarti kan ditambah 1. Nah, jadi kita tambahkan S1. Jadi seperti ini bentuk kanoniknya, yaitu X1 ya, kayak seperti ini. X1 ditambah X2 ditambah S1 sama dengan 6. Yang X2 nya juga sama teman-teman, yang ini yang 9X1, jadinya seperti ini. 9X1 ditambah 5X2, kita spasi dulu, tambah S2 sama dengan 45. Nah, selanjutnya kita buat fungsi objektifnya. Ini sama, kita tambahkan S1 dan S2 tetapi nilainya 0. Bagaimana? Sebentar, kita enter dulu. Ini seperti Z kurang 8X1 kurang dikurang 5X2 kurang nah S1 nya kan nilainya 0, berarti 0 S1 dikurang 0 S2 sama dengan 0. Nah, ini sudah menjadi bentuk kanoniknya teman-teman ya. Oke, terapkan dulu. Ini sudah menjadi, setelah jadi seperti ini, kita membuat tableau yang pertama. Oke, sebentar. Sini kita buat tableau 1, misalkan kita buat tableau 1. Nah, di sini kita mempunyai variabel Z,
X1, X2, S1, S2. Oke. Kita tulis di tabel 1. Ada Z, X1, X2, dan S1, S2. Nah, yang terakhir ada RHS, yaitu sisi paling kanan. Nah, setelah udah jadi variabelnya, kita masukkan angka-angkanya. Z itu di sini, Z adalah 1, Z1, 1, X1-nya ada min 8, ini min 8, satunya ada min 8, X2 nya ada berapa? X2 nya ada min 5, X2 min 5, S1 nya kan tadi nilainya 0, jadi 0 semua, S1 nya 0, S2 nya 0, S nya 0. Sama, kita lihat seperti ini, S1 nya 1 di sini, sebentar, sini. Nah, teman-teman, ini teman-teman. Oke, kita enter. Nah, yang pertama Z-nya adalah 0. Nah, terus kita kan udah habis teman-teman ya. Ini bahkan begini. Nah, ini teman-teman. Nah, jadi kosong teman-teman Z-nya. X1-nya adalah 1, X2-nya berapa ini? 1, X2-nya 1, S1-nya 1, S1 1. Di sini S2-nya tidak ada, berarti 0. 0. RHS-nya yang paling kanan adalah 6. Oke. Yang ketiga, Z-nya 0. Z-nya 0. Lalu di sini X19, X25, 0 dan 1 ya. Langsung kita tulis saja biar cepat. 9, dan lalu 5, lalu 0, lalu 1. S-nya adalah 45. Nah, gampang kan teman-teman. Nah, setelah ini kita boleh tambahkan basic itu di sebelah paling kiri ya. Kita tab dulu sebentar, kita tab dulu. Tab. Oke. Ini basic. Yaitu sini Z, sini S1, di sini S2. Oke. Nah, apakah tabel sini udah optimal? Tentu saja belum. Karena jadi misalkan ini B1 ya. Ini Z, S1, S2. Nah, untuk cara mengoptimalkannya, jadi untuk soal memaksimumkan jika baris 0 masih ada yang negatif, maka tabel tersebut belum optimal. Berarti kan ini masih ada yang negatif nih, jadi belum optimal teman-teman di baris Z ini. Nah, untuk solusi layaknya fleksibel atau optimal yaitu X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, dan Z-nya itu sama dengan 0. Nah, bagaimana cara agar Z ini mengubah menjadi
sesuatu, yaitu caranya, ya bagaimana caranya, yaitu kita harus menentukan kolom kunci dulu. Nah, cari nilai yang paling negatif unsur baris 0 ini atau baris Z ini, yaitu kan min 8. Nah, di sini kita sudah ketemu kolom kuncinya, yaitu di sini nih. Ini kolom kuncinya teman-teman. Di min 8 ini, di baris min 8. Nah, jadi di sini kita sudah ketemu untuk kolom kuncinya. Sebentar, saya ini kan dulu. Saya kasih tanda panah. Oke. Setelah itu tulis kolom kunci. Ini kolom kuncinya nih. Kalau kecil sekali ya. Ini kolom kuncinya. Ini kolom kuncinya. Nah, setelah itu kita membuat rasio. Setelah itu rasionya. Nah, di sini yang sisi paling kanan ini kita buat perbandingan ya. Jadi gimana? Jadi di sini dapat kolom kuncinya. Jadi ini kita 6 per kolom kuncinya. Jadi 6 per 1. 6 per 1 sama dengan 6. Nah, yang kedua 45 per 9. 45 per 9 sama dengan 5. Nah, setelah sudah kita perbandingkan, di sini kita akan coba mencari baris kunci. Baris kunci adalah ini 5. Baris kunci adalah dimana hasil rasionya yang paling kecil, yaitu ada di baris sini. Nah, di baris ini saya kasih tanda panah dahulu. Sini ini adalah baris kunci. Nah, baris kunci ini kan perpotongannya atau unsur kuncinya itu di angka 9 ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, nanti langsung kita rubah. Jadi ini nanti kita rubah menjadi 100. Kenapa dirubah? Agar S2-nya ini bisa keluar dan menggantikan yang di sini. Bagaimana caranya? Nah, caranya seperti ini. Kita masuk ke tablo 2, yaitu operasi baris dasar. Di sini bisa kita lihat. Nah, S2 ini biar bisa jadi 1 itu kayak gimana? Jadi yang di kolom sini agar menjadi 100 itu bagaimana? Nah, caranya yaitu S2 aksen sama dengan tadi kan 1 per 9 dikali 9, terjadinya hasilnya 1. Jadi 1 per 9 kali B2. Oke. Yang ketiga selanjutnya B1 S1 agar menjadi 0, yaitu ini kan terhasilnya 1, jadinya S1 dikurang S2. Jadi begini. Kok ini beda sih? Maaf. S2. Jadi di ini S1 aksen
sama dengan S1 dikurang S2. Ini aksen semua ya teman-teman ya. Nah, terus lalu itu yang Z-nya, yang Z ini jadinya Z sama dengan Z ditambah 8 dikali S2 aksen. Nah, ini cara agar bisa menjadi 100. Oke, setelah kita mencari operasi berbasis datar, kita masuk untuk mencari tablo 2. Cara gimana? Kita tulis di sini basic dulu. Di sini Z, X1, X2, S1, S2, di sini RHS, sini radio. Nah, setelah itu kita hitung S2 aksen terlebih dahulu ya. Ini rumusnya, rumus hitungannya jadi 1/9 dikalikan 0, S2 kan 0 ini sama dengan 0 dan terusnya ya teman-teman. Jadi saya sudah hitung, yaitu dapat 0, 1, 5/9 S1-nya S1-nya 0, S2-nya ketemu 1/9. Oke. Dan untuk RHS-nya yaitu ketemu 5. Teman-teman. Ya, setelah itu di bawahnya, nah untuk mencari ini kan S2, ini kita mencari S1 yaitu S1 dikurang S2 aksen. Jadi S1 dikurang S2 aksen, kurang ini teman-teman. Jadi bagaimana caranya? Yaitu saya sudah menghitung dapat 0, X1-nya 0, lalu X2-nya 4/9, 4/9, S1-nya 1, untuk S2-nya min 1/9, RHS-nya kita dapat 1. Nah, yang terakhir adalah mencari Z-nya. Mencari Z, maaf, Z-nya. Jadi Z itu Z, aduh ini salah ini teman-teman, ini ditambah ini Z ditambah 8 dikali S2 aksen. Nah, S2 aksennya itu yang mana? S2 aksennya itu yang ini. Jadi bagaimana teman-teman? Jadi ini sudah ada rumusnya teman-teman ya. Ini biar nggak bingung, saya tulis S2 aksen. Di sini S1 aksen. Maaf, 1 aksen. Di sini adalah Z-nya. Saya sudah ngitung di kertas, ketemunya 1, 0, min 5/9,
0, 8, 9, dan ketemunya LHS-nya 40. Oke, setelah ini sudah terhitung, kita akan tulis tablo 2-nya. Di sini tulis tablo 2. Ini langsung saja sama seperti tablo 1 dari Z ya. Karena ini kita habis ngitung. Ini kita copy saja. Copy S1, copy S1, S2, copy S1, S2, lalu basicnya ini. Basicnya kita taruh di atas. Oke. Apakah tablo 2 ini sudah optimal? Ternyata belum teman-teman, karena masih ada minus di X2-nya. Nah, kalau belum optimal, kita optimalkan kembali sama seperti caranya yang di tablo 1. Kita cari baris kunci dan kolom kuncinya. Di sini ketemu min 5 per 9. Nah, kita hitung untuk rasionya, yaitu hitungnya caranya begini. Untuk rasio yang S1-nya yaitu 1 per 4 per 9. Jadi 1 dibagi 4 per 9. Satunya dari mana? Dari RHS ini. Jadi gitu teman-teman. Nah, lalu yang kedua untuk X2-nya 5 dibagi 5 per 9. Agar teman-teman gak bingung, ini kita oper aja deh gitu. Nah, hasilnya yaitu ini dapat 9/4. Di sini hasilnya 9/4. 9. Nah, ini kolom kuncinya. Nah, kita mencari baris kuncinya. Nah, baris kuncinya yang paling kecil yaitu 9/4. Nah, jadi ini baris kuncinya ada di S1 ini, di 9/4. Nah, ini kan kita sudah ketemukan baris dan kolomnya. Dan di sini kolom, sini kolomnya, sini barisnya ya. Saya kasih tanda dulu. Kasih tanda dulu, teman-teman. Lalu kita tulis kolom kunci. Nah, ini kolom kuncinya. Dan di sini baris dasar. Ini baris dasar. Baris kunci. Maaf. Ini tipe. Dan di sini baris kuncinya. Kita perlebar dulu. Ini baris kunci. Nah, oke. Saya kecilkan dulu. Baris kunci. Oke. Nah, sesuai yang seperti di atas, kita cari operasi ininya, operasi baris dasar. Nah, yang kedua ya, yang ketiga mencari
di tabel ketiganya, operasi garis dasar. Oke. Nah, ini gimana kita caranya agar menjadi 1, 0, 0 hasilnya gitu. Caranya seperti ini teman-teman. Simak ya. Yaitu S1 double aksen ya sama dengan 9/4 kali B1 aksen. Oke. Lalu Z double aksen sama dengan B lagi kan, Z aksen ditambah 5/9 kali B lagi sih. Ini kok B terus saya ya pikirannya ya. Maaf S. Ini S teman-teman. S1 double aksen. Saya teringat B terus ini. Mohon maaf ya teman-teman ya. Nah, untuk S2-nya, S2 double aksen sama dengan S2 aksen kurang 5/9 kali S1 double aksen. Nah, ini rumusnya teman-teman yang kita peroleh. Kita kecilkan dulu biar muat. Kekecilan tuh. Oke. Nah, habis itu langsung kita hitung saja untuk S1 double aksennya. Dan kita mendapatkan, sudah saya hitung semuanya. Hitungannya sama kayak yang di tableau ini ya teman-teman ya, operasi dasar yang ini ya, sama saja. S1 aksen ketemu 0, 0, 1, terus 9/4 min 1/4 9/4 untuk Z double aksen ketemu yaitu 1, 0, 0, 5/4 3/4. Jadi hitungannya sama kayak yang operasi dasar yang sebelumnya ya teman-teman ya. Ini biar cepat aja. Di sini 41, biar nggak bingung langsung aja per 1/4. Nah, untuk S2 aksennya sama dengan ketemunya 0, 1, 0, min 5/4 1/4 15/4. Oke, ini sudah dapat semua. Setelah ini dapat, kita bikin tableau 3. Tulis tableau 3. Memang ada panjang ya teman-teman. Buat tableau 3. Dari tableau 2 kita copy pastekan saja. Kita copy pastekan biar cepat. 3. Oke. Sini kita hapus dulu. Nah, lalu di sini kita hapus semua ya teman-teman ya.
kita hapus semua. Ini ganti Z aksen, ini ganti aksen, double aksen. Nah, ini Z nya kita ganti yang ini, kita copy ya saja, kita copy di sini, kita paste. Nah ini. Nah, lalu S1 double aksen kita copy, kita pastekan saja, kita paste. Oke. Nah, untuk S2 aksennya kita copy saja dari sini, kita ambil, kita paste. Oke, ini ketemu rasionya. Nah, jadi ini RHS nya S2, ini S1 X2. Oke, apakah ini sudah optimal? Ya, sudah optimal. Nah, di sini basicnya kan masih yang kopian ya, ini kita ganti, ini X1 tentunya, dan ini X2. Nah, setelah itu kita gambarkan RHS nya untuk Z, X2, dan X1. Di sini saya jabarkan untuk X1 sama dengan 15/4, X2 nya sama dengan 9/4, Z nya sama dengan 1/1/4. Nah, ini teman-teman. Nah, setelah dihasilkan ini, nah, baru kita masukkan semuanya ke dalam max-Z 8x1 ditambah 5x2. Nah, ini jadi nanti x1 nya berapa? Di sini x1 nya kan 15/4. Untuk x2 nya berapa? x2 nya 9/4. Nah, nanti disubstitusikan hasilnya adalah Z nya ini 41/4. Nah, oke, itu saja dari saya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.